Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar di materi geografi kelas 10. Pada kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip geografi. Baiklah anak-anak ibu semua, mari kita simak pelajaran kali ini. Prinsip geografi. Apa itu prinsip geografi? Prinsip geografi merupakan suatu acuan yang digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena geografi yang ada di suatu wilayah. Kemudian prinsip geografi ini ada 4. Yang pertama, prinsip distribusi atau penyebaran. Prinsip ini menjelaskan mengenai persebaran fenomena di permukaan bumi yang tidak merata. Kata kuncinya adalah persebaran fenomena yang tidak merata. Yang kedua, prinsip interrelasi atau keterkaitan. Prinsip interrelasi merupakan prinsip yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lainnya dalam suatu ruang. Jadi kata kuncinya keterkaitan. Yang ketiga, prinsip deskripsi atau penggambaran, yaitu prinsip deskripsi memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai gejala-gejala geografi yang ada di suatu wilayah. Kata kuncinya penjelasan lebih mendalam. Yang terakhir, prinsip korologi atau prinsip gabungan. Prinsip korologi merupakan prinsip perpaduan antara ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Dalam prinsip korologi, dia menelaah fakta, gejala, dan permasalahan yang terjadi di suatu tempat. Nah, jadi itulah dia 4 prinsip-prinsip geografi. Sekarang kita lihat contoh dari masing-masing prinsip geografi. Pertama, contoh prinsip distribusi. Ingat kata kuncinya persebaran yang tidak merata. Gejala geografi yang tersebar di muka bumi bisa berupa gejala fisik ataupun gejala sosial. Kalau untuk distribusi contohnya misal gejala fisik yang terjadi di biosfer yaitu terdapatnya sebaran flora dan fauna yang ada di muka bumi. Kemudian contoh lainnya, sebaran gejala sosial yang terjadi misalnya akibat aktivitas dan interaksi manusia seperti kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, pertanian, dan lain-lain. Nah, seperti contoh ini. Nah, ini ruang aktivitas manusia yang berupa kepadatan penduduk. Nah, ingat di muka bumi saja kepadatan penduduk itu dia tersebar tidak merata. Inilah dia yang namanya distribusi. Selanjutnya, yang kedua, contoh prinsip interrelasi. Ingat, interrelasi tadi adalah keterkaitan antara gejala yang satu dengan gejala yang lain. Misalkan contohnya interrelasi antara fenomena fisik dengan fisik. Gempa yang terjadi di dasar laut akan menyebabkan terjadinya tsunami. Seperti gambar di samping. Nah, ini suatu gempa yang terjadi di dasar laut akan menyebabkan terjadinya tsunami. Ini contoh interrelasi gejala fisik dengan fisik. Kemudian bagaimana dengan fenomena fisik dan sosial? Misalnya banjir akan mengakibatkan terganggunya aktivitas penduduk. Nah, jadi itu dia interrelasi antara fenomena fisik dengan sosial. Selanjutnya yang ketiga, prinsip deskripsi. Ingat kata kuncinya penjelasan lebih mendalam terhadap suatu gejala. Saya contohkan di sini. Dalam prinsip deskripsi itu, suatu gejala atau fenomena bisa kita jelaskan dengan peta atau gambar. Misalnya, persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia bisa kita deskripsikan dengan menggunakan peta sebaran sumber daya alam Indonesia, seperti gambar yang ada di samping. Kemudian yang kedua,
fenomena siklus air atau siklohidrologi yang terjadi di geosfer akan lebih mudah dipahami jika dideskripsikan dengan gambar. Seperti gambar Ibu berikan contoh di samping, ini adalah gambar sebuah siklus hidrologi. Nah, itu dia. Dan yang terakhir, contoh prinsip korologi. Ingat patrologi tadi berkaitan dengan gabungan dari prinsip sebelumnya. Misalkan contohnya seperti fenomena kabut asap yang terjadi tahun 2016 lalu disebabkan oleh kebakaran hutan. Nah, berdasarkan pengamatan satelit terdapat 625 titik api di Riau, 1200 di Sumatera Selatan, serta 725 titik api di Kalimantan Tengah. Nah, kabut asap ini menyebabkan kualitas udara memburuk di Sumatera Selatan dan Riau yang mengakibatkan korban 25 bayi dan 15 orang dewasa meninggal, dan kegiatan belajar di sekolah juga diliburkan. Jadi dalam prinsip korologi ini dapat tergambar di dalamnya ada sebarannya, ada interrelasinya, ada keterkaitan di antara gejala-gejala yang terjadi di suatu tempat atau wilayah di muka bumi. Jadi inilah dia 4 prinsip geografi beserta contohnya. Mudah-mudahan bisa Ananda pahami. Ulangi lagi, prinsip itu ada 4. Ada prinsip distribusi, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Baiklah, sekian saja materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.